Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattala'a alaihin nas. Yang artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah keluhuran akhlak, sedangkan dosa adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa suatu ketika ada sahabat yang mendatangi Nabi. Kemudian ketika Rasulullah tahu bahwa ada sahabat yang menghampirinya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat yang mendatanginya tersebut. Rasulullah mengatakan, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut yang datang. Kata Rasulullah, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Maka sahabat tersebut menjawab, iya benar wahai Rasulullah. Maka setelah sahabat tersebut menjawab bahwa kedatangannya itu benar untuk menanyakan perihal kebaikan, bertanya tentang kebaikan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Rasulullah bersabda kepada sahabat tadi yang ingin bertanya tentang kebaikan. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, mintalah fatwa terhadap hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, sedangkan dosa itu adalah apa-apa yang meragukan jiwa dan meresahkan hati, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Jadi ini sangat jelas sekali, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, mengabarkan kepada sahabatnya yang datang, yang tujuannya adalah untuk menanyakan perihal kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenteramkan jiwamu dan menenangkan hatimu. Kalaulah kebaikan itu dapat menenteramkan jiwa dan menenangkan hati seseorang yang melakukan kebaikan itu, maka dosa seseorang yang melakukan perbuatan dosa adalah kebalikannya. Kalau melakukan kebaikan itu akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati, maka ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka hatinya tidak akan tentram. Dan yang namanya jiwanya tidak akan pernah tentram dan hatinya tidak akan pernah tenang. Itulah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu, ya, sebelum dilakukan akan menyebabkan pelakunya dalam keadaan bimbang. Dan setelah melakukannya akan menjadikan susah yang berkepanjangan. Ya. Sebelum melakukan perbuatan dosa itu akan menyebabkan pelakunya dalam keadaan bimbang. Bimbang, senantiasa bimbang karena ingin melakukan dosa. Dan toh jika perbuatan dosa itu jadi dilakukan, maka orang tersebut akan dilanda oleh susah, perasaan yang susah, terus menerus merasakan perasaan yang susah secara berkepanjangan. Maka
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jika seseorang hamba berbuat suatu dosa, maka timbullah bintik hitam di hatinya. Dan apabila ia mengulanginya lagi, maka bintik itu semakin bertambah banyak hingga menghitamlah hatinya. Jadi ini sangat jelas sekali. Jadi kata Rasulullah, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dari perbuatan dosa yang ia lakukan itu akan menjadikan satu titik hitam di hatinya. Jadi kalau dia berbuat kejahatan lagi, maka akan timbul lagi titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia melakukan lagi kejahatan, maka timbul lagi titik hitam itu. Maka apabila dia senantiasa selalu melakukan perbuatan dosa dan kejahatan, maka hatinya akan timbul titik-titik hitam tersebut. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak kejahatan yang dia lakukan, maka semakin banyak pula titik hitam yang akan hinggap di hatinya. Yang lama-kelamaan titik hitam ini akan menyelimuti hatinya. Inilah gambaran bagi orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Bagi seseorang yang senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan. Maka dengan keadaan yang seperti ini, yang hatinya semakin hitam, hatinya semakin gelap, maka tidak akan pernah ada ketenangan di hatinya. Maka tidak akan pernah ada ketentraman di dalam jiwanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas sekali ya, menjelaskan, menyebutkan di dalam hadisnya itu. Dan begitu pun juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi perbuatan jahat yang dilakukan, perbuatan dosa yang dilakukan seseorang itu akan menutupi hatinya. Maka hatinya akan gelap. Maka hatinya semakin hitam. Sebagai contoh ya, sebagai contoh nyata, sebagai contoh yang sangat jelas bahwa yang namanya kebaikan itu akan mendatangkan ketentraman. Dan dosa itu akan senantiasa mendatangkan kegelisahan pada seseorang. Itu udah pasti. Ini sudah nyata. Coba aja kalau kita coba kita lakukan suatu kebaikan, maka yang ada di dalam diri kita itu akan tentram. Hati kita akan tenang. Coba sekali saja kita melakukan perbuatan dosa, sekali saja kita melakukan perbuatan kejahatan, maka yang timbul di dalam hati kita itu akan senantiasa gelisah. Jiwanya tidak akan pernah hidup tenang. Jadi seseorang yang jujur, maka dia akan tentram hidupnya. Sementara orang yang senang sekali, suka sekali berbicara akan tetapi pembicaraannya adalah dusta, maka orang tersebut akan dilanda kebimbangan yang menyelimuti dirinya. Maka jangan sekali-kali kita mengucapkan ucapan yang dusta. Maka berkatalah, berucaplah, keluarkanlah kata-kata dari lisan kita hanyalah perkataan ucapan yang jujur. Jangan sekali-kali kita berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun, kata Rasulullah. Artinya sesungguhnya jujur itu adalah ketentraman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketentraman di dalam hati dan jiwa kita, maka ucapkanlah sesuatu yang jujur. Maka ucapkanlah, tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kita kecuali ucapan itu adalah suatu kejujuran. Wa innal kadhiba ribatun, dan
ucapan, perkataan dusta itu kata Rasulullah adalah kebimbangan. Jadi orang kalau sudah berbicara dusta, berbicara berbohong, maka yang ada di dalam hatinya itu adalah kebimbangan. Tapi sebaliknya ketika kita mengatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, jujur apa adanya, maka orang tersebut yang ada pada dirinya akan merasakan ketentraman, ketenangan di dalam hati dan jiwanya. Inilah kiranya mengapa pendosa itu akan menjadi resah dirinya. Hatinya akan resah. Karena semakin banyak dosa, maka semakin banyak pula bintik-bintik hitam tadi itu di hatinya. Dan inilah yang kemudian menjadikan hatinya tertutup, bahkan hatinya akan mati. Jadi dosa itu tidak hanya menyebabkan hati seseorang tertanam bintik-bintik hitam, tidak hanya terselimuti oleh kegelapan hatinya, akan tetapi parahnya yang namanya perbuatan dosa dan maksiat serta kejahatan itu bisa mematikan hati seseorang.